两地武者的天赋差距太大了。如此局面下，其中一人竟然是能会天地，李天一、水落秋，我一定会查清楚。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video hari ini, seperti biasa Mimin akan melanjutkan pembahasan episode terbaru dari Perjalanan Cuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update dari episode selanjutnya. Dan jika sudah, tanpa berlama-lama lagi kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya. Setelah dirinya ditemukan oleh seorang gadis, Cuyun akhirnya mulai membuka matanya. Di sana dia sedikit bersyukur karena dirinya masih bisa selamat setelah mengalami turbulensi ruang kemarin. Cuyun yang memperhatikan di sekitarnya tiba-tiba dikejutkan oleh gadis tadi. Di sana gadis ini juga merasa lega setelah Cuyun pada akhirnya bisa terbangun. Gadis itu kemudian membantu Cuyun untuk duduk. Dia juga menyarankan Cuyun untuk segera mengobati lukanya karena luka yang dialami Cuyun terlihat sangat parah. Tapi sebelum itu, Cuyun menanyakan di mana lokasi mereka saat ini kepada si gadis. Gadis itu kemudian menjelaskan kalau mereka berada di luar kota Juxiao, yang mana kota Juxiao terletak di Istana Peri. Dia juga mengatakan kalau tak jauh dari tempat mereka saat ini terdapat benteng dari keluarga Ye, dan dia adalah salah satu orang dari keluarga Ye. Si gadis juga memperkenalkan dirinya kepada Cuyun, yang mana gadis ini bernama Ye Xuan. Di sana Cuyun juga mengatakan namanya, yang mana Cuyun kembali menggunakan nama aslinya dan tidak lagi memakai nama Luo Yun. Ye Xuan kemudian menyuruh Cuyun untuk berhenti berbicara dan segera mengikuti dirinya untuk mengobati luka Cuyun. Dia pun menggendong Cuyun keluar dari hutan itu. Di dalam perjalanan, Cuyun sangat terkejut dengan kekuatan Ye Xuan, yang mana Ye Xuan berumur 14 atau 15 tahun, tapi dirinya memiliki kekuatan di ranah roh surgawi tingkat 3. Cuyun bahkan tidak dapat mengingat seseorang yang memiliki bakat yang sama seperti Ye Xuan di benua Zenling. 看样子应该是活下来了。你身上的伤势还是很严重，需要尽快医治。大哥哥，我叫叶轩，你呢？都是罕见之疾。 Singkat cerita, Ye Xuan dan Cuyun akhirnya tiba di benteng keluarga Ye. Di sana ada seorang wanita yang bernama Yeling, yang mana Yeling adalah kakak dari Ye Xuan. Ye Xuan meminta bantuan dari Yeling untuk membantunya. Namun ketika Yeling melihat Cuyun, dia sangat terkejut karena luka yang dialami oleh Cuyun terlihat sangat parah. Di sana, Ye Xuan memperkenalkan Cuyun kepada kakaknya. Dia juga menjelaskan kalau dirinya menemukan Cuyun di samping danau dengan luka yang sangat parah. Dia pun menyuruh kakaknya untuk membantunya mengobati luka Cuyun. Namun setelah Yeling mendengar nama Cuyun, dirinya pun menjadi sedikit curiga. Yang mana di seluruh kota Juxiao tidak ada satu keluarga pun yang bermarga Chu. Di sana Cuyun menjelaskan kepada Yeling kalau dirinya bukan warga dari kota Juxiao. Cuyun mengatakan kalau dirinya berasal dari negeri yang sangat jauh. Namun ketika di dalam perjalanan dirinya harus mengalami kecelakaan dan pada akhirnya dia mengalami luka yang sangat parah itu. Cuyun yang merasa kalau kehadirannya sangat mengganggu memutuskan untuk pamit dari tempat itu. Namun tak lama dirinya berjalan, dia malah tumbang karena tubuhnya sudah tidak dapat bertahan lagi. Di sana Ye Xuan sangat tidak tega melihat Cuyun yang kewalahan. Dia memohon kepada kakaknya untuk membantu Cuyun menyembuhkan lukanya itu. Dia juga mengingatkan kakaknya terhadap ucapan yang pernah dikatakan orang tua mereka, yang mana apabila mereka memiliki kemampuan untuk membantu seseorang, maka mereka berdua harus membantu orang itu tanpa alasan apapun. Yeling tidak dapat menghindar dari perkataan adiknya itu. Dia pun bergegas mendekati Cuyun dan mengeluarkan roh bela dirinya. Di sana Cuyun sedikit terkesan dengan Yeling, yang mana dirinya masih sangat muda dan bahkan memiliki roh bela diri tungku kuno yang merupakan roh bela diri kelas 6. Cuyun kemudian membandingkan praktisi di Istana Peri dengan benua Zenling, yang mana kedua tempat itu memiliki praktisi yang menurutnya sama saja. Namun perbedaan yang paling menonjol adalah perbedaan dari segi kekuatan mereka. Yang mana menurut Cuyun, sumber daya kultivasi di Istana Peri kemungkinan jauh lebih baik daripada di benua Zenling. Hal itu juga dapat menjadi alasan mengapa orang-orang di Istana Peri lebih kuat dibandingkan praktisi di benua Zenling. Di sana Yeling sedikit memuji Cuyun, yang mana dirinya mampu menahan luka yang sangat parah itu. Dia tidak yakin orang lain akan bisa sekuat Cuyun. Namun walaupun seperti itu, lautan roh milik Cuyun mengalami beberapa kerusakan. Dan karena kerusakan itulah dirinya tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melakukan pemulihan. Yeling pun berjanji untuk membantu Cuyun untuk memulihkan dirinya. Mendengar hal itu, Cuyun sangat senang dan berterima kasih kepada mereka berdua.
Tapi di sana Yesuan menyuruhnya untuk tidak sungkan dengan mereka berdua. Tapi di sisi Yeling, dirinya tiba-tiba memuji ketampanan Chuyun di dalam hatinya. Dia pun dengan cepat melupakan pikirannya itu dan fokus untuk menganggap Chuyun sebagai pasiennya. Setelah masalah itu selesai, Yesuan menjelaskan tempat mereka tinggal saat ini, yang mana tempat itu disebut dengan benteng keluarga Ye yang merupakan sebuah desa kecil di luar kota Juxiao. Dia menjelaskan kalau ayah mereka adalah penguasa dari benteng keluarga Ye itu. Namun ketika ayah dan ibu mereka ditugaskan untuk keluar kota, mereka berdua tiba-tiba meninggal dan hanya menyisakan mereka berdua. Karena posisi mereka itu, para keluarga lain kemudian menekan mereka berdua. Mereka yang tertekan dengan perbuatan orang-orang itu akhirnya memutuskan untuk pergi demi menghindari masalah yang muncul. Dan sejak itulah Yeling mengajak Yesuan untuk tinggal di kebun obat tempat di mana saat ini mereka tinggal. Mendengar penjelasan Yesuan, Chuyun tidak menyangka kalau wanita lembut dan sefeminim Yeling memiliki hati dan mental yang sangat kuat. Yeling kemudian mengajak Chuyun dan Yesuan untuk masuk ke rumah mereka. Namun tak lama kemudian muncul seseorang di halaman mereka. Orang itu kemudian menyuruh Yeling untuk menyapanya. Dia juga menjelaskan kalau dirinya adalah sepupu dari Yeling dan Yesuan. Orang itu kemudian menanyakan siapa pria yang ada di hadapannya. Dengan nada dinginnya, Yeling mengatakan kalau pria yang bersama mereka tidak memiliki hubungan dengan sepupunya itu. Pria tadi membenarkan hal itu. Dia bahkan mengatakan kalau dirinya tidak pernah memperdulikan apapun yang mereka lakukan. Namun dirinya yakin jika anggota keluarga lain mendengar gosip kalau Yeling membawa seorang pria pulang ke rumah, maka hal itu dapat merusak reputasinya. Yeling sama sekali tidak terpengaruh dengan perkataan itu. Dia kemudian menyuruh sepupunya itu untuk tidak mengganggu pasiennya dan mengusir sepupunya itu dari kediaman mereka. Sebelum dia pergi, sepupunya itu sedikit menghina mereka berdua karena tidak memiliki orang tua. Melihat perilaku pria itu, Chuyun akhirnya menyadari kalau situasi yang dihadapi Yeling dan Yesuan sedikit lebih sulit dari apa yang dia pikirkan. Yeling 姐姐，你在哪儿？这男子伤得好重。楚行云，我记得九霄城附近的村落之中，有所损伤，不宜催动灵力养伤。确实英俊。我在想什么呢？灵儿妹妹，你看到兄长会有损声名。话说完了，我不跟没爹娘的人一般见识，明显比我想象中要艰苦得多。 Di sana setelah mendapatkan perawatan dari Yeling, Yesuan menyuruh Chuyun untuk beristirahat dengan tenang di rumah mereka. Dia meyakinkan Chuyun kalau tidak akan ada satu orang pun yang akan berani memasuki rumah mereka selama kakaknya tidak mengizinkannya. Mendengar itu Chuyun berterima kasih kepadanya. Namun dirinya merasa kalau pengobatan yang dilakukan Yeling terlihat sangat berlebihan untuk lukanya. Yesuan menyuruh Chuyun untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yeling. Dia harus mempercayai metode pengobatan yang dilakukan Yeling kepada dirinya. Setelah mendengar itu, Chuyun hanya bisa pasrah dan menerima semua metode pengobatan itu. Tapi sebelum Yesuan pergi, Chuyun menjelaskan kalau dirinya berasal dari desa yang sangat jauh dari Istana Peri. Dia pun memohon kepada Yesuan untuk menceritakan semua yang terjadi di dunia luar. Yesuan pun dengan senang hati menceritakan semua hal kepada Chuyun, yang mana Istana Peri berada di bagian timur dunia dan memiliki 9 negara bagian. Di antara negara-negara lain terdapat jarak yang sangat jauh, bahkan jaraknya hingga ribuan kilometer. Yesuan juga mengatakan kalau terdapat alam iblis yang terletak di bagian utara dunia dan gunung 10.000 iblis di bagian selatan dunia. Sedangkan untuk Istana Peri mereka terdapat 5 kekuatan besar, yang mana kelima kekuatan itu merupakan praktisi yang berada di ranah Maharaja. Dengan usaha mereka berlima, Istana Peri hingga saat ini dapat dibangun dengan sangat baik. Di sana Yesuan menduga kalau Chuyun tidak mengetahui tentang benua Zenling. Chuyun yang mendengar hal itu berpura-pura tidak tahu mengenai benua Zenling. Yesuan mengatakan kalau benua Zenling adalah dataran yang sangat tandus dan terletak di bagian utara dunia. Dia menjelaskan kalau dahulu Istana Peri dan benua Zenling dihubungkan oleh sebuah formasi teleportasi. Tapi ketika perang besar pada puluhan ribu tahun yang lalu, praktisi dari alam iblis bekerja sama dengan praktisi dari gunung 10.000 iblis untuk menghancurkan formasi teleportasi itu. Hal itu membuat kedua sisi menjadi terpisah satu sama lain. Mereka tidak lagi dapat berhubungan dengan orang-orang di benua Zenling. Dan ketika praktisi kuat di Istana Peri mengetahui formasi teleportasi itu telah dihancurkan, mereka semua sangat ingin memperbaikinya. Orang-orang itu pun akhirnya melangkah ke jalan kuno cahaya bintang untuk menuju benua Zenling. Tapi sayangnya hingga saat ini tidak ada satu kabar pun mengenai mereka semua. Mendengar cerita itu, Chuyun akhirnya menyadari kalau jalan kuno yang dimaksud Yesuan adalah jalan kuno yang sebelumnya dia lewati bersama dengan Piton Pelahap Roh. Tak lama kemudian Yesuan datang kembali.
Dia menjelaskan kalau setelah mengetahui kejadian tentang banyak praktisi yang menghilang itu, 2 dari 5 praktisi Maharaja di Istana Peri bergerak dan memasuki jalan kuno Cahaya Bintang. Namun hasilnya tetap sama saja. Hingga saat ini 10.000 tahun telah berlalu dari kepergian kedua praktisi itu. Dan sampai saat ini juga tidak ada kabar mengenai mereka berdua. Tak lama setelah itu muncul Yeling di sana. Dia kemudian melanjutkan cerita dari adiknya itu. Yang mana setelah kepergian kedua praktisi Maharaja itu, tidak ada satu orang pun yang berani melangkah ke jalan kuno Cahaya Bintang. Bahkan formasi transmisi spiritual juga disegel oleh petinggi di Istana Peri. Dan semenjak itu, tempat formasi itu berada dianggap tanah terlarang di Istana Peri. Dari awal cerita sampai saat ini, 3 bulan telah berlalu. Yeling juga menyadari kalau sebentar lagi Chuyun akan sepenuhnya pulih dari luka yang dideritanya itu. Di sana Chuyun mengatakan kalau kesembuhannya itu adalah berkat dari keterampilan pengobatan yang dimiliki oleh Yeling. Bahkan jika tidak ada Yeling yang membantunya, Chuyun juga tidak yakin dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat itu. Setelah Chuyun meminum pil yang diberikan oleh Yeling, dirinya kembali memikirkan 2 praktisi Maharaja yang ada di dalam cerita tadi. Yang mana kedua praktisi yang disebutkan tadi adalah Di Tianyi dan juga Sui Lo Qiu. Mengingat nama mereka berdua, Chuyun akhirnya memutuskan untuk menambah misi baru, yang mana selain membawa pulang Sui Liu, dirinya juga harus mencari tahu tentang asal-usul Di Tianyi dan juga Sui Lo Qiu. Singkat cerita, Yesuan sedang berlatih di halaman rumahnya. Di sana Chuyun menjelaskan kalau Yesuan berlatih ke jalan yang salah. Yang mana di sana dengan penampilan barunya, Chuyun menjelaskan kepada Yesuan kalau dirinya memang telah berhasil mempelajari teknik tubuh yang dipelajarinya. Namun sayangnya semakin Yesuan menguasai teknik itu, dirinya semakin susah untuk mengerahkan kemampuannya yang sebenarnya. 不知道叶轩姑娘能否告知一二？我们仙庭啊，可是位于世界之东，共分为了9州。妖境位于世界之北，万魔山则位于世界之南。本来仙庭和真灵大陆之间有2座传送灵阵连接起来，破坏了传送灵阵，使得双方就此隔绝开来。如此局面下，5大强者中的2名帝尊站了出来，仍是没有丝毫回音。自从此事后，变为了仙庭禁地。李天一，水落秋。你修炼的方向错了，你已经完全领悟了这套身法的修炼法门，有了你的施展。 Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, Mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!